serba ada, selalu ada untukmu. Bener-bener takut sama diri sendiri, terus lebih ke nggak mau ketemu orang, nggak mau sosialisasi. Ini udah nggak bisa diapa-apain ya, katanya cuman bisa di peeling, treatment, atau dikasih basic skincare aja. Muka kamu kenapa kayak kebakar, gitu-gitu. Terus lebih ke ada juga yang bilang kena ajab ya. Halo Sobat Kom, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Senang banget bisa kembali menyapa Sobat Kom dimanapun kalian berada, yang tentunya selalu setia menyaksikan podcast Oh Serba hanya di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan episode kali ini Anis sudah kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau ini datang jauh-jauh dari Samarinda, dan dari beliau ini nanti kita akan mengulik dan juga belajar banyak dari beliau, bagaimana beliau bisa kuat, bisa struggle menghadapi apa yang beliau rasakan dan lalui. Dan beliau ini bernama Mbak Nur. Mbak Nur ini merupakan seorang penyintas dari produk abal-abal atau biasa kita kenal produk ilegal. Jadi sudah tidak asing lagi mungkin kita dengar ya Sobat Kom, ada beberapa oknum yang mungkin sering sekali menjual produk-produk obat ataupun krim yang ilegal atau tidak tersertifikasi BPOM. Nah, ini kita sudah kedatangan Mbak Nur sebagai penyintasnya, dan kita akan tanya-tanya nih atau kulik bagaimana sih ceritanya Mbak Nur dan bagaimana Mbak Nur melewati fase-fase beliau sehingga beliau bisa struggle dan juga kuat sampai hari ini. Oke, selamat datang Mbak Nur. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya, luar biasa, Masya Allah. Datang jauh-jauh dari Samarinda Mbak, terima kasih banyak. Dan sama-sama. Langsung mau hadir ke podcast Oh Serba, walaupun mungkin tadi sebenarnya mungkin bukan Mbak Nur yang mau hadir, tapi alhamdulillah saya malah bersyukur ditemukan sama Mbak Nur langsung, karena mungkin ini juga saya bisa ngambil pelajaran juga dari Mbak Nur nanti, dan juga tentunya buat Sobat Kom yang lagi nonton di rumah. Oke Mbak Nur, mungkin bisa diceritakan Mbak bagaimana awal mula Mbak mengalami efek dari produk abal-abal yang Mbak gunakan. Gimana Mbak? Jadi mungkin sudah sering kali juga cerita di manapun gitu, di sosial media, bahkan pertama kali itu penggunaan skincare abal-abal yang ada kandungan merkuri dan hidrokinonnya itu pada tahun 2013. Jadi pada saat itu kurangnya edukasi menurut aku, terus juga lebih ke akunya tidak mempelajari banyak hal tentang dunia skincare gitu. Jadi karena kejadian itu di 2013 kulit aku tuh kurang rata sebenarnya, karena paparan matahari, karena kerja di lapangan, jadi kayak terpapar mataharinya lebih banyak dan tidak rata. Dan salah satu keluarga tuh merekomendasikan sebuah produk yang sebenarnya mungkin aku ataupun keluarga aku juga nggak tahu apa kandungan yang ada, karena berpikirnya dijualnya di kios pasar tradisional, otomatis kalau sudah dijual seperti itu ya aman tentunya kan untuk digunakan. Tapi ternyata setelah pemakaian dari 2013 ke 2015 itu ada mulailah timbul kayak dampak kehitaman di bagian area pipi, area hidung, dan area jidat waktu itu. Tapi mikirnya balik lagi, karena dulu kurang edukasi, dan akhirnya berpikir kalau kayaknya ini udah nggak bekerja nih produknya di aku gitu. Jadi bentuknya tuh dulu krim siang dan krim malam aja. Pada saat itu 2015 akhir memutuskan untuk berhenti pakai produknya, tapi dampaknya masih ada, karena mikirnya juga dulu itu yang pada saat 2013 warna kulitnya jadi rata, mikirnya oh mungkin tanpa produk ini juga bakal bisa kulit aku merata seperti normal pada umumnya gitu, dengan tidak melakukan keluar rumah, lebih banyak aktivitas dalam rumah, menghindari paparan matahari. Tapi justru kesalahan aku adalah ketika berhenti produk itu, aku tidak sama sekali ke dokter,
tidak sama sekali merawat. Jadi lebih cuci mukanya pakai air aja, Oke. mikirnya tuh karena bakal sembuh gitu. Jadi di 2015 itu Mbak berhenti tapi belum berobat ke dokter. Iya, jadi Oke. belum berobat ke dokter. Melewati tahun dari 2016 ke 2019 itu sebenarnya fasenya mungkin karena juga mengurung diri di rumah ya. Terus lebih kayak mikir kok ini nggak sembuh-sembuh. Terus cobalah lagi pakai facial wash aja waktu Iya. itu sama pelembab di tahun 2019. Tapi kalau makin parah gitu, makin menebal, ternyata adalah kesalahannya lagi-lagi tidak memakai sunscreen, dan itu kurangnya pengetahuan aku pada saat itu. Dan mulai ke dokter itu justru di tahun 2022. Oh, jadi 2022 selang 3 tahun baru berobat ke dokter. Baru berobat ke dokter Oke. dan menanyakan. Terus sampai lah ke dokter tuh ditanyakan. Jadi ada beberapa dokter yang dikunjungi. Kalau di klinik itu biasanya cuman di diagnosis hiperpigmentasi. Tapi pada saat itu kayak merasa sempat di laser juga. Memang pada saat di laser treatment itu kulit tuh jadinya kayak sedikit cerah. Tapi setelah 2 minggu kemudian kembali gelap lagi. Jadi Oke. berkali-kali di laser tapi tidak menghasilkan apapun Iya. gitu. Kemudian ada salah satu keluarga juga bilang coba ke dokter spesialis kulit, walaupun mungkin di klinik juga dokter, cuman kan ada pembedanya mungkin kata. Jadi kayak ada beberapa opsi ke beberapa dokter untuk mengetahui hasil diagnosisnya apa gitu. Ketika ke dokter spesialis kulit itu ditanya yang pertama kali itu pernah pakai apa gitu. Terus ditanya riwayatnya, apa aja yang gejala yang pernah dialamin, semua diceritakan dari yang dulunya daya ingat menurun. Jadi pada saat 2013 ke 2015 tuh pelupa parah. Jadi kayak misalnya naruh tempat aja misalnya 5 menit udah lupa gitu. Oh, Itu ngaruh banget Mbak sampai ternyata ke salah ingatan. salah satu dampaknya juga itu, cuman nggak disadarin ya karena Allah, mikirnya oke. memang mungkin memang lupa aja, gitu. Oke. Ternyata ditanya sama dokter, oh ini katanya lebih ke pernah pemakaian merkuri dan hidrokinon, karena aku menyebutkan mereknya waktu itu. Oke. Terus ditanya berapa lama pakai merek produk ini. Aku bilang waktu itu 2 tahun dok. Terus beliau bilang ini udah nggak bisa diapa-apain ya, katanya cuman bisa di peeling treatment atau dikasih basic skincare aja. Kalau untuk sembuh mungkin kemungkinannya tuh kecil banget gitu. Jadi gimana? Sempet waktu tuh agak sedikit sedih juga ada, cuman lebih ke ya udahlah yang penting kulit aku sehat dulu gitu, nggak mikir mau sembuh atau enggak, ya udah sehat aja gitu. Jadi memang treatmentnya ya cuman skincare sama peeling treatment. Jadi waktu itu sama dokter juga dikasih obat minum waktu itu. Oke, jadi tetap dikasih obat minum, dari luar pun tetap ada krim-krim atau obat yang diberikan juga ya Mbak ya? Lebih ke basic skincare, Oh, jadi basic skincare. tidak meninggalkan basic skincare itu. Oke, jadi basic skincare tuh wajib buat digunakan selama proses pengobatan tadi dari dokter ya. Oke, nah setelah tadi kan Mbak sempat mengatakan ya setelah diagnosa dokter ini nggak bisa sembuh ya, tapi bisa dikurangi mungkin resiko-resikonya. Mbak pasti ya, kita manusiawi ya Mbak ya, merasa sedih tuh manusiawi banget. Saat itu selain sedih, maksudnya apa yang membuat Mbak oke, aku sedih tapi aku harus tetap sembuh. Nah itu Mbak, siapa yang menguatkan dan apa yang Mbak rasakan saat itu? Justru pada saat aku ke dokter itu sebenarnya lebih ke udah mulai menerima diri ya. Jadi pada saat mendengar bahwa tidak bisa sembuh tuh udah lebih kayak ya udah sih nggak apa-apa gitu. Tapi sebelum fase itu sebenarnya di tahun 2019 yang gelap banget itu yang masa yang benar-benar takut sama diri sendiri, terus lebih ke nggak mau ketemu orang, nggak mau sosialisasi, terus takut tuh orang-orang pada ngelihatnya dengan tatapan aneh gitu. Kadang sampai ada yang nanya, muka kamu kenapa kayak kebakar gitu-gitu. Terus lebih ke ada juga yang bilang kena ajab ya, itu tuh ada banget yang kayak gitu. Jadi memang di fase 2019 ke 2022 tuh fase yang mengurung diri dan lebih ke depresi, dan ada juga kepikiran kayak apa nggak usah hidup aja ya gitu. Dia lebih yang
ke situ. Jadi pada saat 2022 tuh yang udah menerima banget keadaan diri gitu. Walaupun juga masih ketika mendengar ya masih ada sedihnya, cuman lebih ke legowo aja lah gitu. Oke, berarti fasenya pada saat tahun 2019 tuh ya Mbak. Iya. Mungkin kondisi wajah saat itu memang gelap sekali berarti Mbak ya. Gelap sekali dan tadi sampai dapat bulian mungkin dari teman-teman dan kerabat dekat. Sampai akhirnya di 2022 memutuskan untuk berobat, itu berarti sudah mulai menerima apa yang terjadi ya Mbak ya. Oke. Nah, Mbak Nur ini mungkin masih banyak hal yang perlu diceritakan dan perlu diedukasi juga buat teman-teman, tapi kita harus break sebentar. Dan buat Sobat Kom, tetap di podcast Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobat Kom, masih bersama saya Anissa di Oserba, obrolan serba ada. Dan Anis masih bersama Mbak Nur, tapi Anis juga kedatangan satu lagi narasumber, yakni ada Pak Sem selaku Kepala Balai POM Samarinda. Selamat datang Bapak di Bontang, Masya Allah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kami yang terima kasih Pak sudah mau hadir di podcast Oserba. Terima kasih juga Ya. diundang di podcast Informatika, Dinas Kominfo Dinas dan Kominfo. Informatika Kota Bontang. Iya. Ya. Jadi podcast ini Pak kami gaungkan untuk memang sharing tentang apapun. Jadi hal-hal yang mau kita bahas termasuk seperti siang ini kan bentuknya edukasi nanti untuk masyarakat. Jadi memang penting sekali kehadiran Bapak sebagai Kepala Balai POM dan juga dari Mbak Nur sebagai penyintas produk abal-abal. Mungkin sebelum kita lanjut ke ngobrol sama Mbak Nur nih, saya mau ke Pak Sem dulu. Oke. Iya Pak. Jadi sebenarnya yang terjadi sama Mbak Nur ini kan pasti orang-orang ini juga mungkin banyak juga di luar sana yang melakukan hal yang sama dengan Mbak Nur mungkin Pak, tidak teredukasi dengan produk-produk yang memang abal-abal dan tidak boleh digunakan. Nah, dari Balai POM sendiri bagaimana Pak untuk mengedukasi masyarakat sejauh ini dan untuk mengatasi tantangan itu Pak? Ya, jadi Balai Besar POM di Samarinda ada fungsi yang melakukan informasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk atau komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Jadi bukan kosmetik saja, tetapi termasuk di dalamnya obat tradisional, pangan, obat, suplemen kesehatan. Gitu. Jadi tidak cuma skincare ya Pak ya? Ya, bukan kosmetik saja. Kebetulan untuk hari ini kami melaksanakan suatu kegiatan dengan mengajak masyarakat dalam hal ini pelaku usaha dan juga masyarakat konsumen untuk sama-sama mendiskusikan terkait dengan maraknya produk kosmetik yang ilegal yang beredar di Kota Bontang. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara dari sisi pelaku usaha untuk mengetahui produk kosmetik yang ilegal dan juga dari sisi konsumen untuk memahami produk ilegal tersebut, sehingga kita mengharapkan di kemudian hari tidak ada dampak kesehatan bagi mereka. Jadi kedatangannya atau kehadirannya Bapak dan juga tim ke Kota Bontang tentunya untuk tidak lepas juga dari mengedukasi ya Pak ya, mengedukasi masyarakat dan pelaku UMKM untuk bisa memilih dan memilah nih produk mana yang legal untuk diperjualbelikan. Benar gitu ya, Pak? sekali. Tadi Bapak sampaikan bukan hanya skincare atau produk kecantikan, ada obat-obatan tradisional, ada banyak hal ya Pak ya. Banyak hal. Berarti memang apa di Bontang sendiri Pak
apa penyebarannya masih luas atau seperti apa Pak menurut? Untuk survei? kosmetik Ya. berdasarkan hasil pengawasan kami dan juga kami kan melakukan analisa kerawanan kasus. Ya. Kami melihat Bontang termasuk salah satu yang mulai meningkat untuk kosmetik yang ilegal Oh, didistribusikan. yang ilegal Pak? Ya, Oke. karena itulah maka kami melakukan suatu kegiatan edukasi untuk masyarakat. Kita mencegah dan menangkal jangan sampai berlanjut kasus ini. Ya. Kita mengharapkan dengan konsumen yang cerdas, pelaku usaha yang paham dapat mereduksi terkait dengan peredaran kosmetik yang ilegal, yang tidak ada izin edar, yang mengandung bahan berbahaya. Gitu. Oke. Nah, ciri-ciri produk ilegal tuh Pak selain mengandung bahan-bahan berbahaya, apa sih Pak? Mungkin bisa jadi bahan edukasi juga. Iya, memang sudah ada daftar produknya. Ah, oke. Ya, yang dirilis Badan POM melalui public warning. Public warning artinya kan kepada masyarakat sudah diumumkan tuh di situsnya Badan POM. Ya. Dan juga ada kosmetik-kosmetik, ada pelaku usaha yang di Bontang ini yang melakukan peracikan sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu yang kita ingin cegah, jangan sampai berlarut-larut sehingga semakin berkembang, semakin banyak yang melakukan itu. Oke. Makanya kita edukasi pelaku usahanya, kita edukasi masyarakat. Berarti Gitu. masih banyak ya Pak, tadi seperti yang Bapak bilang hasil survei atau hasil pengawasannya ternyata justru di Bontang banyak semakin marak untuk penjualan produk ilegal ya Pak ya. Trennya semakin meningkat. Trennya semakin Oke. meningkat ya. Bahkan ada juga yang memproduksi sendiri, berarti meracik sendiri Meracik sendiri. adonannya itu sehingga terus diperjualbelikan gitu ya Pak ya. Oke, berarti memang makanya sangat concern sekali ya Pak untuk melakukan pengawasan di Kota Bontang tentunya. Oke, baik, saya mau ke Mbak Nur lagi nih. Nah, Mbak Nur berarti tadi setelah Mbak melakukan proses pengobatan, berobat ke dokter, nah butuh waktu berapa lama nih Mbak untuk sampai di tahap ini? Berarti kan kalau Mbak tadi bilang di 2019 tuh kondisi wajahnya tuh gelap sekali, berarti dari 2022 berobat sampai sekarang 2025, bagaimana peningkatannya Mbak? Mungkin kalau untuk kulit sendiri kemungkinan dengan penilaian diri sendiri dan juga seringkali bertanya sama teman-teman tuh kisaran 50% dari 2022. Jadi memang ada sedikit peningkatan, cuman memang nggak banyak dan memang seringkali menyadari kalau ini tuh jangkanya panjang untuk proses penyembuhannya dan tidak berekspektasi kalau akan sembuh normal. Oke, jadi memang dari Mbak Nur juga sudah punya penerimaan terhadap diri sendiri ya bahwa ini prosesnya tidak mudah dan juga tidak instan karena melalui proses panjang dan mungkin sembuhnya, tingkat kesembuhannya mungkin hanya sampai ya mungkin 80 atau 90% ya Mbak ya. Iya, sekitar segitu. Terus bagaimana nih Mbak dari proses 2022 itu berobat, itu kan mulai tuh di tahun itu sampai tahun ini mulai banyak skincare yang memang beredar, tapi itu memang layak atau bahkan direkomendasikan oleh banyak influencer atau artis. Nah, Mbak sempat tergiur atau tetap mengikuti rekomendasi dari dokter atau seperti apa? Kebetulan 2022 itu cuman pakai basic skincare, tapi ketika video aku viral di sosial media, ada dokter yang ngebantu aku dari 2023 bahkan sampai sekarang itu dibantu pengobatan dari segi skincare-nya, terus juga evaluasinya juga. Tentunya juga di balik itu juga ada bantuan kayak seperti semangatnya, terus harapannya, meskipun sadar kalau ini tuh proses yang gak mudah, tapi sedikit banyak harapan dari seorang dokter itu tuh juga ngebantu untuk sebagai seorang pasien tuh
tetap semangat menjalani prosesnya gitu. Oke, Masya Allah, berarti sampai dapat bantuan support dari dokter ya Mbak ya, berupa skincare dan juga ya semangat untuk sembuhnya ya. Iya. Oke. Terus dari kerabat atau bahkan keluarga bagaimana Mbak supportnya atau dukungannya terhadap Mbak? Atau tadi kan Mbak bilang sempat ada keluarga yang mungkin kayaknya pada saat Mbak 2019 itu ada yang mungkin bully dan segala macamnya. Nah, bagaimana respon mereka, dukungannya terhadap Mbak? Sejauh ini masih supportnya dengan baik. Kebetulan juga dikelilingi sama lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Jadi nggak ada ngerasa gimana-gimana. Jadi lebih kayak menjalaninnya tuh dengan mudah aja gitu ya. Walaupun fase insecure-nya tuh pasti masih ada gitu. Cuman lebih ke semangatnya tuh lebih banyak dibandingkan fase sedihnya gitu. Oke, luar biasa. Berarti kan banyak hal yang Mbak juga bisa dapatkan, bisa pelajari, banyak hikmah lah dari semua yang terjadi sama Mbak seperti itu. Oke, saya mau kembali lagi ke Pak Sam nih. Kalau tadi di Bontang trennya semakin meningkat nih Pak, penjualan produk-produk ilegal dan juga apalagi yang ngeracik sendiri adonannya setelah itu diperjualbelikan. Setelah melakukan pengawasan hari ini di Bontang dan pengawasan seterusnya, langkah apa Pak yang akan Balai POM ini lakukan setelah tadi mungkin ada tren yang meningkat, terus bahkan ada yang meracik sendiri dan diperjualbelikan gitu saja? Bagaimana Pak? Selain mengedukasi tadi pelaku usahanya, pastikan apalagi zaman sekarang tuh Pak, kita tidak bisa tutup mata dengan penggunaan gadget teknologi yang makin marak. Jadi anak-anak remaja itu sudah pengen coba nih, pengen skincare dengan harga murah misalnya, atau dengan iming-iming bisa putih dalam seminggu gitu kan misalnya. Nah, bagaimana Pak cara Balai POM untuk menangani hal tersebut? Yang jelas bahwa kami Balai POM dengan kondisi seperti ini tentunya kami akan melakukan intensifikasi pengawasan. Jadi kami akan intensifkan, kami akan tingkatkan pengawasan di sarana-sarana distribusi. Dan kami juga sudah meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka ketahui supaya kami bisa melakukan tindak lanjut di lapangan. Karena kalau kami mengandalkan tim kami yang melakukan pengawasan rutin, bisa saja pelaku usaha menyembunyikan gitu. Jadi tentunya kita mengharapkan partisipasi dari masyarakat juga untuk melaporkan kepada kami jikalau mengetahui ada distributor-distributor yang masih mendistribusikan produk-produk kosmetik yang tanpa izin edar atau produk yang sudah diketahui mengandung bahan berbahaya. Oke, berarti memang kontribusi masyarakat juga diperlukan sekali ya Pak untuk bisa memberitahukan atau menginformasikan bahwa masih ada distributor-distributor nakal lah yang mau mendistribusikan produk-produk ilegal tadi ya Pak ya. Iya, karena tidak mudah Mbak untuk menemukan itu. Betul sekali karena, Pak. Mereka berpikir dari sisi keuntungan, kita berpikir dari sisi keselamatan untuk konsumen, gitu. Betul. Jadi memang beda jalurnya. Satu memikirkan yang untung, tentunya kalau memikirkan yang untung ya kalau kita melakukan pengawasan ya pasti disembunyikan, gitu. Jadi kontribusi masyarakat Bontang sangat besar untuk kita sama-sama menurunkan ya adanya kosmetik yang tanpa izin edar, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Oke, nah berarti kalau misalnya masyarakat ini mau melaporkan nih Pak, itu harus melapor kemana nih? Kalau di Bontang sendiri harus melapor kemana? Atau langsung misalnya nyepam IG-nya Balai POM Samarinda atau seperti apa? Jadi kita di Balai Besar POM Samarinda itu ada unit
pengaduan konsumen. Kita juga sudah bagikan nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melaporkan kalau ada kejadian-kejadian atau ada menemukan kosmetik yang ilegal, kosmetik yang tanpa izin edar dan yang mengandung bahan berbahaya, karena tentunya yang melaporkan itu kita lindungi juga kerahasiaan identitasnya gitu. Oke, berarti sudah ada unit pengaduannya ya Pak, nomor tertera. Oke, Sobat Kom, nanti nomornya di sini ya. Iya, maksudnya nggak apa-apa kan Pak, nomor itu disampaikan nanti. Iya, pasti kita sampaikan. Iya, betul. Ya. Nanti biar Sobat Kom yang lagi nonton juga bisa mencatat atau setidaknya mengetahui bahwa ada dong unit pengaduannya ketika kita memang menemukan produk-produk yang sudah jelas itu mengandung bahan-bahan yang tidak legal atau berbahaya untuk kulit kita seperti itu. Nah, ini kan Pak tadi Mbak Nur ini sebagai percontohan lah atau testimoni dari produk abal-abal yang sudah Mbak Nur gunakan. Dari Balai POM Samarinda, bagaimana bentuk dukungannya Pak terhadap Mbak Nur? Kami udah kerjasama yang baik dengan Mbak Nur ya. Jadi kita tetap support dari semangat ya Mbak Nurnya bisa menjalani kesehariannya apa adanya, dan yang kami apresiasi Mbak Nur bahwa dia sudah menerima kenyataan ini dan dia mau berbagi kepada masyarakat. Karena itulah kami menggandeng Mbak Nur dalam kami mengedukasi masyarakat. Kami libatkan Mbak Nur biar Mbak Nur yang bercerita langsung kenyataan yang ada, supaya masyarakat lebih aware, lebih melihat langsung bahwa ternyata kalau kita menggunakan kosmetik yang ada bahan berbahaya ya nantinya akan seperti ini. Gitu. Berarti ya menjadi contoh yang real ya Pak ya untuk masyarakat bahwa ada loh yang pakai produk abal-abal ternyata hasilnya seperti ini gitu. Tapi ya tadi bentuk dukungannya dari Balai POM sendiri, terus dukung, terus support Mbak Nur dan Masya Allah hebatnya Mbak Nur mau berbagi itu tadi ya Pak, dengan kondisinya Mbak Nur, apapun yang sudah Mbak Nur lewatin, tapi Mbak Nur tetap mau sharing ke masyarakat agar tidak ada masyarakat lagi yang pakai produk abal-abal gitu ya Pak ya. Itulah yang kami apresiasi Mbak Nur. Jangan ada yang seperti saya lagi. Luar biasa, Masya Allah. Nih kita tepuk tangan dulu dong, boleh buat Mbak Nur, luar biasa. Keren banget bisa ada di tahap ini dan mungkin sudah 10 tahun ya Mbak, sudah 10 tahun kurang lebih menghadapi situasi ini, tapi Mbak Nur tetap punya niat yang kuat dan tulus untuk bisa bertahan, terus memperbaiki diri dengan terus berobat dan juga sharing ke teman-teman, tentunya semuanya yang sudah teredukasi dengan mungkin konten-konten yang Mbak buat seperti itu. Nah mungkin Pak Sam untuk sebagai closing statement pesannya untuk masyarakat Kota Bontang khususnya Pak, silakan. Saya menghimbau masyarakat Kota Bontang, kalau mengetahui ada produk kosmetik yang tidak ada izin edar dan sudah memastikan bahwa itu produk masuk public warning mengandung bahan berbahaya, jangan ragu dan takut untuk melaporkan ke Balai Besar POM di Samarinda. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, khususnya terkait dengan kosmetik, pasti kami tindak lanjuti untuk kesehatan masyarakat Kota Bontang. Jadi sekali lagi jangan takut, kerahasiaan dari identitas pelapor pasti kami jaga. Gitu. Intinya laporkan ya Pak ya, karena dukungan masyarakat itu sangat bisa membantu Balai POM untuk bisa terus mengidentifikasi pelaku usaha mana yang memang
masih dalam tanda kutip nakal tadi ya Pak Iya, ya. betul Oke. sekali. Ya, jadi buat Sobat Kom dicatat, jadi jangan takut untuk melaporkan kejahatan-kejahatan kecil seperti tadi, walaupun kejahatan itu kecil tapi kita nggak tahu dampaknya itu akan sangat besar sekali untuk masyarakat atau bahkan anak-anak remaja yang membeli produk abal-abal tersebut. Nah, dari Mbak Nur sendiri nih, sebelum kita closing Mbak, setelah Mbak melewati berbagai hal, berbagai tahap pengobatan sampai Mbak kuat berada di titik ini, apa nih Mbak yang mau Mbak sampaikan, dan mungkin pelajaran yang bisa Mbak ambil atau pesan buat diri Mbak sendiri dan juga teman-teman Sobat Kom yang lagi nonton. Mungkin untuk para perempuan di sana, yang di luar sana yang gila-gila putih, berhenti untuk merasa tidak cukup atas standar yang orang lain buat. Karena cantik itu nggak perlu putih, cantik itu nggak perlu glowing, nggak perlu tanpa pori-pori. Karena yang instan juga bisa merusak tubuh kita secara perlahan. Jadi rawat kulit secara sehat, secara aman, karena yang penting adalah bisa menyayangi diri kita sendiri dengan cara yang baik. Itu lebih penting dibandingkan harus mengikuti standar orang lain. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nur, keren banget. Aduh, aku senang banget hari ini beneran loh. Maksudnya tadi dapat info hanya dari Kepala Balai POM Samarinda, oke. Karena masih ada acara di depan, jadi kayaknya penyintasnya aja yang hadir gitu. Nggak apa-apa, kayaknya kalau penyintasnya akan lebih bagus ini untuk cerita realnya bagaimana kondisinya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Nur, Pak Sam sudah hadir di podcast Oserba dan memberikan pesan yang luar biasa tentunya buat masyarakat di Bontang khususnya, dan juga buat cewek-cewek khususnya yang kita nih demam skincare, demam kecantikan. Tadi Mbak Nur sudah pesan, cantik gak harus putih, yang penting cinta sama diri sendiri ya Mbak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Nur dan Pak Sam. Sama-sama. Ya, dan buat Sobat Kom dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan juga tetap ingat pesan dari Mbak Nur tadi, dan jangan lupa untuk catat nomor aduan ke Balai POM Samarinda untuk bisa mengadukan kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan atau masih ada distributor yang menjual produk abal-abal. Dan sampai jumpa di episode Oserba selanjutnya. Saya Anissa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.